Katakan Muhammad, hei hambaku yang sudah israf banyak dosanya ini. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Kesalahan apa sih yang kamu kerjakan? Sini. Sebelum meninggal saya ampuni. Sebelum meninggal saya ampuni. Masya Allah. Dibayangkan ya, kalau Anda sudah ditawarkan 5 keadaan ini, kecil dimaafkan, dosa menengah sampai banyak, sampai tak terhitung, mau dimaafkan juga, masih mau diampuni. Masih mau diampuni. Ya. Masya Allah. Dan sudah ditawarkan ini, nggak mau minta ampun juga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni? Bertakwalah ketika Anda punya keinginan untuk bertobat, itu yang terbaik di antara seorang hamba. Yang terbaik di antara seorang hamba. Jadi ketika Anda menuliskan pertanyaan, disampaikan bagaimana cara mesti tobat, kasih sayang Allah sudah diturunkan. Dan Anda jangan lepaskan itu, jangan lepaskan itu. Bagaimana bila seorang pernah menzalimi orang lain tapi sulit untuk bertemu beliau lagi untuk minta maaf? Apakah cukup tobatnya kepada Allah saja? Baik. Baik. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Pertama itu. Kedua, perintah tobatnya, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai dengan ayat 18-nya. Sudah? Kalau Anda sudah bertobat kemudian membiasakan istighfar, maka pahalanya Quran surah ke-3 Ali Imran, itu runtutannya, ayat 133. Sudah? Yang terakhir, bagaimana membiasakannya? Quran surah ke-51 ayat 18. Ayat 18. Masya Allah. Pelan-pelan. Ya, saya mulai dari ayat yang pertama. Nanti sambil mengulang Bu ya. Dari ayat yang pertama. Quran surah Az-Zumar, Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Insyaallah. Ada ayatnya? Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang sudah bergelimang dengan dosa. Bergelimang dengan dosa. Anda mesti paham dulu sebentar, dosa di Quran itu dibagi 5 tingkatan. 5 tingkatan. Ini yang paling tinggi. Pertama disebut dengan khata, sering saya ungkapkan. Khata'un. Khata itu satu kesalahan tapi belum tentu ada dosanya. Dia salah tapi belum tentu berdosa. Misal, alhamdulillah, salat subuh tadi ya, jam 4:14. Orang ini datang 4:30 misalnya, salat. Salah tidak? Salah. Yang benar tepat waktu. Ya. Tapi belum tentu dosa. Belum tentu dosa. Barangkali ada hambatan di jalan, ya. Barangkali bangun kesiangan dan sebagainya. Dia menyalahi kaidah, tapi belum tentu berdosa. Kaidahnya, salat terbaik tunaikan tepat waktu. Ya, tapi karena ada hambatan tertentu, dia tidak bisa menunaikan tepat pada waktunya. Maka dia keliru, tapi belum mengandung dosa. Tidak dosa dia. Ya. Namanya khata'un. Sifat Allah yang memaafkan orang salah, walaupun belum tentu berdosa, itu disebut dengan al-afwu. 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 Ya. Dan kita meneladani sifat ini. Ketika ada seseorang meminta maaf misalnya, ya, dia ucapkan, dia punya salah, dia minta maaf. Apa yang diucapkan? Afwan. Afwan. Al-afwu. Orang Maroko mengatakan al-afwu. Ya. Maksudnya, mohon maafkan saya, walaupun belum tentu ada dosanya. Tolong. Ya. Orang ini mengatakan labas. Ya nggak apa-apa, jangan dipikirkan. Jelas sampai sini? Yang kedua, ada orang memiliki kesalahan, mengandung dosa, tapi dosanya belum banyak. Ya, belum banyak. Misal, adzan subuh jam 4:14. Orang sudah pada sholat, dia olahraga dulu misalnya. Sengaja mengabaikan sholat, mau olahraga dulu. Ya, salah tidak? Dosa tidak? Dosa. Ya, dosa yang seperti ini naik, meningkat dari khata'un menjadi dzambun. Dzambun. Ini Allah memiliki sifat al-afu, afu. Yang ini saking sayangnya Allah, kalau dia mau tobat diberikan ampunan oleh Allah, diampuni. Sifat Allah yang mengampuni orang punya dosa walaupun belum banyak, misalnya dalam tanda petik disebut dengan ghafir.
Ada Quran surah Ghafir Al-Mu'min, Quran surah ke-40 ayat 3 itu. Ya. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Allah punya sifat Ghafir, menerima tobat orang yang punya dosa ini dzambun. Ya. Jelas ya? Baik. Teruskan. Sudah dia nggak sholat misalnya, pergi dulu olahraga, ngajak orang lain lagi. Yuk, jangan terlalu soleh, nanti kan juga masih ada waktunya, olahraga dulu aja, misal. Ya. Salah tidak? Dosa tidak? Dosa, naik lagi dosanya, naik lagi. Dzunubun. Masya Allah. Pada yang seperti ini pun Allah sangat sayang. Kalau kamu mau tobat, sekalian berdua tobat sini. Maka diturunkan sifat yang ketiga, namanya Ghaffar. Quran surat Nuh ayat yang ke-10 itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bukan ghafira. Ghaffar. Ini menunjukkan umat Nabi Nuh ini meminta umatnya yang sudah dosanya mulai banyak, mulai berkumpul. Ya. Mulai mencela Nabi Nuh, mulai mengolok-olok dan macam-macam. Kata Nabi Nuh, dosa kalian sudah agak banyak, jangan ditumpuk lagi, cepat sekarang tobat. Allah menerima tobat kalian, dia punya sifat ghafar. Yang keempat, sudah nggak sholat, ngajak orang nggak sholat, dan mengolok-olok orang yang sholat. Dia ajak orang lain, yuk gak usah sholat lah. Memang orang-orang itu tuh pengen cari perhatian saja. Jam segini sudah berangkat ke masjid, misal. Ya. Salah tidak? Dosa tidak? Dan dosanya please, disebut dzunubun ma'azulmi. Please. Dzunubun ma'azulmi. Please. Al-Baqarah ayat 114. Quran surah 2 ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha. Dan siapa dibandingkan orang yang paling zalim, jadi dosa plus punya zalim, sifat zalim, dibandingkan orang yang mencegah orang lain untuk ibadah di masjid. Jadi ada orang mau taklim diolok-olok, ada orang misalnya mau sholat diperolok-olok, ada orang mau mendekat kepada Allah datang ke masjid ya direndahkan. Nah itu bukan cuma dosa, tapi dosa plus zalim. Kalau dia mau tobat, Allah turunkan sifat yang keempat, namanya Ghafur. Tapi yang kelima, mohon maaf, sudah ngajak orang lain gak sholat, dia tidak sholat, mencela orang yang mau sholat, plus mabuk-mabukan juga. Dosa tidak? Dosa. Banyak tidak? Berlebihan tidak? Berlebihan dalam bahasa Arab disebut dengan israf. Israf. Ada orang yang dosanya sudah gak terlukiskan. Banyak sekali. Dia pernah mabuk, pernah mukul orang, juga pernah bunuh orang, bisa macam-macam dan sebagainya. Ya. Satu kali dia mau tobat, itu Masya Allah. Saking sayangnya Allah pada hambanya, selama dia nafasnya belum sampai ke kerongkongan, itu Allah masih terima tobatnya. Diturunkan sifat yang kelima, namanya Rahim. Sifatnya disebut dengan rahmat. Dan hebatnya Masya Allah, masih dipanggil hamba, masih diaku. Ya. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadi, katakan Muhammad, hei hamba-hambaku. Ada orang soleh dipanggil hamba. Bapak ibu tahu nggak kalau panggilan hamba itu, ya ibad itu jamak dari kata abdun. Abdun itu panggilan yang tertinggi, lebih tinggi dibandingkan rasul. Ya. Jadi kalau ada gelar melekat pada seseorang, diberikan wahyu, itu nabi untuk dirinya sendiri. Bila menyampaikan pada orang lain disebut dengan rasul. Tapi ada gelar lebih tinggi dibandingkan dengan nabi dan rasul, itu abdun namanya. Abdun. Ya. Karena itu Rasulullah SAW ketika beliau akan diangkat menerima perintah salat, melakukan Isra dan Mi'raj, itu tidak dipanggil dengan nama Rasul, tidak disebut dengan nama Nabi, tapi panggilannya menggunakan Abdun. Quran surah 17 ayat yang pertama itu, Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi. Padahal ayat lain bisa mengatakan, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, ya ayyuhan rasul. Masya Allah, semuanya nabi, rasul. Tapi ketika akan Isra Mi'raj, kamu akan diangkat dengan anugerah tingkat tinggi, yang luar biasa, yang hebat. Kalimat-kalimat yang kurang di bawah itu tidak layak engkau sandang. Gunakan langsung kalimat tertinggi, abdun. Jamaknya ibadun. Ibadun. Karena itu ketika Allah meminta kita berdoa, sifat yang diminta, itu bukan rasul, bukan nabi, bukan. Tapi ibad. Ibad. Quran surah 2 ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi. Allah, ada orang dosa, dosanya sudah berlumur luar biasa, berlumpur menghitam. Dia mau taubat, oleh Allah masih dipanggil hamba. Hambaku, sini. Kau datang dengan merangkak, saya berjalan. Engkau berjalan, saya berlari.
Saya mau tanya sebentar. Yuk kita bandingkan ya. Bapak ibu punya anak nakal luar biasa, ya, memporak-porandakan kehormatan rumah tangganya, ya, mencerai-beraikan ayah bundanya, menghancurkan martabat keluarga dan sebagainya. Luar biasa lah, ya, kekacauannya luar biasa. Satu kali pergi dari rumah, ya, kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf. Sudah menghancurkan nama keluarga, menjelek-jelekan kedua orang tua, buruknya luar biasa. Tiba-tiba satu masa datang ke rumah untuk minta maaf, diterima tidak? Diterima tidak? Diterimanya dengan penuh senyuman atau cemberut dulu? Ngapain kamu kesini? Kamu bukan anak saya. Bukan anak saya. Lantas anak siapa? Ya. Kita marah duluan tuh. Allah tidak. Makanya ada beda antara khalik dengan makhluk. Allah tidak. Qul ya ibadi, hei hambaku sini. La taqnatu, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan Muhammad, hei hambaku yang sudah israf banyak dosanya ini. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Kesalahan apa sih yang kamu kerjakan? Sini. Sebelum meninggal saya ampuni. Sebelum meninggal saya ampuni. Masya Allah. Bayangkan ya, kalau Anda sudah ditawarkan 5 keadaan ini, kecil dimaafkan, dosa menengah sampai banyak, sampai tak terhitung, mau dimaafkan juga, masih mau diampuni. Masih mau diampuni. Ya. Masya Allah. Dan sudah ditawarkan ini, nggak mau minta ampun juga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni? Bertakwalah ketika Anda punya keinginan untuk bertobat, itu yang terbaik di antara seorang hamba. Yang terbaik di antara seorang hamba. Di ketika Anda menuliskan pertanyaan, disampaikan bagaimana cara mesti tobat, kasih sayang Allah sudah diturunkan. Dan Anda jangan lepaskan itu, jangan lepaskan itu. Ya. Karena itulah kalau ini sudah disampaikan, 5 hal ini dirangkum di Al-Baqarah ayat 286. Quran surah 2 ayat 286. Kita hafal. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan mungkin memberikan beban kehidupan kecuali kita mampu. Pasti mampu itu. Bapak ibu jangan menangis kalau punya masalah, karena tidak dititipkan pada kita kecuali kita mampu. Jadi kalau kita nggak mampu nggak akan dikasih. Jadi jangan mengeluh. Ya Allah, kenapa mesti saya? Karena kamu yang mampu, yang lain tidak. Why me? Why not? Ya. Kenapa saya? Why not? Kenapa tidak? Kamu yang bisa, yang lain tidak. Maka berbahagialah, berbahagialah. Ya. Karena nggak mungkin dikasih sesuatu kecuali kita mampu. Tapi kadang-kadang ketika diperintahkan itu ada yang merespon dengan cepat, dapat pahala. Lahama kasabat. Tapi ada yang menghindari itu. Ya, menghindar dari itu. Wa alaiha kasabat. Salah dia. Dipanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merespon cepat. Salat. Lahama kasabat. Lari, olahraga. Nggak didengarin suara panggilan azan. Wa alaiha maktasabat. Dapat dosa dia. Nah, dosa yang didapatkan itu, kemungkinan pertama, Rabbana la tu'akhidna in au khata. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu dzambun dzunubun ma'a dzulmi. 3 sekaligus. Rabbana wa la tuhammilna ma la israf. Khata pasangannya apa? Al-afu. Teruskan ayatnya. Wa'fu anna. Ini yang 3 pasangannya ghafir, ghafar dengan ghafur. Kalimat permintaannya ighfir, waghfir lana. Israf pasangannya apa? Rahim. Kalimat permintaannya warhamna. Anta maulana. Ya Allah, kalau bukan engkau yang mengampuni, lantas kepada siapa lagi hamba mesti minta ampun? Pada siapa lagi? Karena itu, kalau sudah diturunkan tawarannya, Anda cepat respon. Bagaimana cara meresponnya? An-Nisa ayat 17-18. Saya percepat dulu. Innamat taubatu Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Ada ayatnya? Baik. Sebelah kanan posisi di bawah. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Ada? Sungguh tobat yang akan diterima oleh Allah adalah tobat dari seseorang yang pernah melakukan satu kesalahan. Dia pernah salah. Yang paling penting gini. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia terpikir untuk segera bertobat. Masya Allah. Jadi ini menarik ini. Biasanya kalau sudah pakai tsumma, nggak ada pakai qarib. Ini agak unik ayatnya ini. Agak unik. Karena manusianya juga unik. Perhatikan sini.
Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a. Sungguh kalau ada orang mau tobat, bagaimana caranya ya Allah? Ya. Tobat itu akan diterima oleh Allah jika orang melakukan kesalahan, ya, bijahalah, karena sebab jahalah. Jadi kalau bukan jahalah, nggak akan diterima. Apa itu jahalah? Maknanya dua. Ya. Maaf, satu, jahalah itu dari kata jahlun, artinya tidak tahu, bodoh. Nggak tahu itu salah, dikerjakan. Misal, dia nggak tahu daging babi haram misalnya, dimakan. Dia makan daging babi misalnya, ya. Dia nggak tahu. Setelah dia tahu keharamannya, dia bertobat misalnya. Dia bertobat. Nah, itu yang disebut dengan jahalah. Melakukan perbuatan salah, tapi karena tidak tahu hukum. Baik. Yang kedua, jahalah itu berarti sudah tahu salah, dikerjakan juga. Ya, misal, maaf, bohong salah tidak? Dosa tidak? Tuh, sudah tahu dosa, kok masih bohong juga? Gosip salah tidak? Dosa tidak? Yang kencang jawabnya, dosa tidak? Sudah tahu dosa, kok masih ditonton juga? Ya kan? Hati-hati. Nah, itu sudah tahu salah, dipegang juga. Ya, sudah tahu salah, dikerjakan juga. Ada air panas, sudah tahu panas, dipegang juga. Nah, itu yang disebut dengan jahalah bagian yang kedua. Dan biasanya umumnya manusia lebih banyak yang kedua. Nih. Nah, kalau ada orang pernah berbuat ini, thumma yatubuna, kemudian dia bertobat pakai thumma, Masya Allah. Perhatikan ya. Thumma yatubuna min qarib. Min qarib. Biasanya begini, kalau ada kata min qarib, ini nggak ada thummanya dalam bahasa Arab. Kalau ada kata thumma, nggak ada kata min qaribnya karena nggak nyambung dalam kalimat biasa, bukan kalimat Quran. Karena thumma itu kalimat perangkai dengan menggunakan jarak. Misal, Dhahaba Muhammadun ila Jami' al-Ihsan thumma Ahmad. Muhammad pergi ke Masjid Al-Ihsan, kemudian Ahmad. Di Muhammad pergi sekarang, nanti Ahmad menyusul mungkin 3 jam kemudian atau besoknya lagi. Itu thumma. Ya, thumma. Tapi kalau bersegera bersamaan itu pakai fa. Dhahaba Muhammad ila Jami' al-Ihsan fa Ahmad. Dua-duanya pergi bersamaan. Ya. Kalau menggunakan waw ada jarak tapi singkat. Ini yang menarik begini. Ada kalimat min qarib. Min qarib itu artinya segera. Tapi ketika meminta tobat ada thumma. Ya. Ketika dia mau tobat ada thumma. Thumma itu kan jarak yang cukup panjang. Ya. Kok bisa ada dua kalimat yang seakan-akan bertentangan? Ya. Ini mengatakan ada jarak, yang ini mengharuskan segera. Nah, ini cara membacanya, ilmu balaghah. Ya. Lihat cara membacanya. Kenapa di sini menggunakan thumma? Ingin menunjukkan umumnya respon manusia ketika berbuat salah, jarang yang segera untuk bertobat. Suka menunda-nunda. Gak apa-apalah, nanti aja sekalian. Ya, sekali dosa gak apa-apa. Ini untuk menunjuk kalimat itu. Ya. Di ketika Quran menyampaikan thumma yatubun, seakan-akan Allah menyampaikan ada orang ketika berbuat salah, dia gak tobat seketika. Ya. Tapi dia menunggu, atau maaf, setelah panjang masanya baru terpikir, saya pernah salah. Pernah makan harta riba, pernah mengambil hak orang lain. Gak kepikiran tobat, belum terpikir. Ya. Ketika satu kali lewat di kantor ada pengajian, tersentuh, ya, memikirkan hidupnya belum tentu lama dan sebagainya, baru kepikiran tobat. Karena itu kalimatnya menggunakan kata thumma. Nah, kalau ada orang sudah sekian lama gak kepikiran tobat, tiba-tiba tersentuh hatinya untuk tobat, maka kata Quran, min qarib, segera, jangan tunda lagi kenikmatan yang sudah Allah berikan. Begitu cara memahaminya. Ya. Karena itu ketika Allah meminta disegerakan, pindah suratnya ke Quran surah ketiga ayat 133. Saya percepat. Mohon sabar sebentar ya. Pelan-pelan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allah. Ya. Kita mau berakhir, perhatikan kalimatnya. Wasari'u, ya. Dan bersegeralah kalian ila maghfiratin, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, segera tobat. Ya. Jadi kalau Anda sudah terpikir mau tobat, jangan tunda-tunda. Itu Allah sedang berikan kasih sayang. Ya. Masya Allah. Hati-hati. Barangkali mungkin kita tidak tahu 3 hari lagi mau meninggal, 2 hari lagi mau meninggal. Tiba-tiba Allah masih berikan petunjuk, Anda lewat, diajak oleh teman, yuk ikut taklim dulu, disampaikan. Begitu dengar kalimat tobat, terfikir, itu kasih sayang yang Allah berikan, cepat ambil, segerakan.
Ada sara'a, perhatikan ya. Ada sara'a, ada sa'a, itu lain. Ya. Coba lihat cek yang kalau Anda salat Jumat itu ya, kan ada ayat di Quran surah ke-62 ayat 9 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila. Baik, fas'au di situ artinya apa? Dan bersegeralah. Kenapa kok bisa ada kata bertobat menggunakan kata sara'a, wasari'u artinya bersegera, tapi saat salat Jumat kalimatnya menggunakan fas'au, diartikan bersegera. Kok bisa dua kalimat punya arti yang sama? Hati-hati. Kalau Anda mendapatkan kalimat fas'au bersegera, itu artinya bersegera dengan siap-siap. Ya, dimandi dulu, pakai minyak wangi dulu, siap-siap baru berangkat, datang di awal waktu. Ya. Makanya ibu saya mohon Bu ya, saya mohon sebesar-besarnya, ini jarang sekali banyak dilakukan oleh keluarga muslim saat ini. Kalau sudah tiba waktu Jumat, Bapak tuh ingatkan Bu, siapkan pakaiannya, minyak wanginya, saat berangkat ibu SMS, titipkan Pak doa yang paling mustajab di antara dua khutbah, mohonkan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita dan sebagainya. Itu luar biasa. Luar biasa. Tapi siapkan perangkatnya, itu bahasa Qurannya fas'au, siapkan dulu, perbaiki dulu penampilannya. Dan Masya Allah, tapi kalau meminta kita tobat, itu kalimat fas'au dihilangkan, diganti dengan wasari'u. Sari'u itu dari kata sara'a, artinya bersegera, jangan diundur-undur walaupun cuma berpikir. Ada orang salah siang hari, pengen tobat diundur, nanti ajalah malam sekalian tobatnya. Anda belum tentu hidup sampai malam hari, begitu sore meninggal. Bisa terjadi. Karena itu, afwan, ketika Anda terfikir untuk bertobat, segerakan saat itu tobat. Segerakan. Ya. Kapan waktu yang terbaik? Saat merasakan kesalahan, tiba keinginan tobat, segerakan pada saat itu. Apa yang dilakukan? 3 hal. 3 hal. 1, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Langsung pada Allah ya, bukan pada orang. Dia bukan datang pada seorang, saya kan, seorang kiai, seorang siapapun, saya pernah salah begini, saya tobat. Bukan, mengakui pada Allah. Ya. Dan nggak perlu bayar. Ya. Karena ada orang mengakui dosanya dan bayar gitu ya. Nah, itu tidak tepat. Ya. Tidak perlu bayar. Jelas? Akui kesalahan. Yang kedua, sesali kesalahan itu. Sesali. Tangisi gitu ya. Begitu tobat pertama Anda coba menangis. Gak bisa menangis, besoknya tobat lagi, menangis. Gak bisa menangis juga hari ketiga, berusaha menangis lagi. Hari keempat belum bisa nangis juga, nangis lagi terus. Hari kelima belum bisa juga, tangisi diri Anda yang belum bisa menangis terus. Sampai bisa kita menikmati apa yang kita mohonkan pada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, berjanji tidak mengulangi, dan memperbaiki dengan memperbanyak amal soleh. Berjanji tidak mengulangi dan memperbaiki dengan memperbanyak amal saleh. 1, akui. 2, sesali. 3, berjanji tidak mengulangi kembali dan memperbanyak dengan amal saleh. Itu bila terkait dengan Allah langsung. Misal dulu jarang sholat, ya. Misal dulu nggak pernah baca Quran, ya, macam-macam. Itu 3 hal lakukan. Ya. Bila kemarin misalnya Anda yang jarang-jarang sholat sekarang, orang lain kerjakan fardu, Anda tambah dengan sunnahnya. Ya. Orang lain puasa misalnya Ramadan saja, Anda tambah Senin Kamisnya, puasa Daudnya, macam-macamnya, Masya Allah. Ya. Tapi kalau kesalahan terkait dengan manusia, tambah yang keempat. Meminta maaf dan menyelesaikan urusan yang terkait. Meminta maaf dan menyelesaikan urusan yang terkait. Hati-hati ya, Bapak Ibu, hati-hati. Terutama ibu Bu ya, terutama ibu. Saya beri contoh begini. Ada seorang berbuat salah ya, pada orang lain, misal mencela. Sebetulnya ketika dia mencela si A, sepanjang dia mau minta maaf, itu Allah sudah tutup itu. Ditutup oleh Allah, tidak disebarkan. Ya. Di urusannya antara orang itu dengan orang yang berbuat salah saja. Ya. Jadi kalau orang yang mencela ini mau minta maaf, sepanjang dia tidak menyebarkan, itu akan ditutup oleh Allah. Ya. Sampai dia minta maaf. Ya. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang, mohon maaf, sudah tahu salah, disebarkan juga kesalahannya. Disebarkan juga. Misal, ada seorang mencela si A, lalu mencelanya nggak tanggung-tanggung, dicela misalnya di media sosial. Ya. Masya Allah, kelihatannya seperti orang baik, ternyata dia itu tidak seperti yang digambarkan banyak orang. Misal, orang penasaran siapa sih? Terus dia panggil orang. Ya. Sebutkan ciri-cirinya, sebutkan begini begitu, itu tersebar sedunia. Yang jadi masalah, ketika si fulan ini orang baik misalnya, orangnya baik, ya, cepat memaafkan,
Sebelum diminta pun sudah dimaafkan. Urusan dia memaafkan selesai dengan Allah. Tapi urusan yang mencela kalau belum minta maaf itu belum selesai dengan Allah. Belum selesai. Yang jadi masalah ketika si fulan memaafkannya, selesai masalah dengan si fulan. Misal si A punya salah dengan si B. Ya. Si A menyebarkan, lalu satu masa si A minta maaf kepada si B. Nah, kalau diterima pemaafannya itu, dosa si A kepada si B dihapuskan, tapi si A yang telah menyebarkan informasi itu tetap menanggung dosa dari itu. Sepanjang dia tidak meralatnya. Dan biasanya kalau salah sudah menyebar, itu tidak mudah untuk meralatnya itu. Tidak mudah. Makanya jangan sampai mudah sekali kita, maaf sebelumnya, jangan sampai mudah menyebarkan sesuatu yang belum jelas. Bahkan, kalaupun itu terkait dengan kesalahan. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, adapun masalah yang terkait seperti utang piutang dan sebagainya, itu mesti diselesaikan dulu. Ya. Tidak lantas minta maaf, utang lunas ya. Nah, belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau dia mengiyakan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tetap berlaku. Ya. Baik, yang terakhir, kalau Anda sudah bisa melakukan itu, maka berbahagialah dan tinggal melihat diterima atau tidak. Ciri tobat seseorang diterima, itu umumnya ada dua. Ciri tobat seseorang diterima, umumnya ada dua. Baik. Satu, merasa tidak suka dengan berbagai maksiat dan kesalahan, khususnya yang pernah dilakukan. Ya, dengan berbagai maksiat dan kesalahan, khususnya yang pernah dilakukan. Misal, ada seseorang pernah bergibah, dia bertobat dari gibah. Maka ciri tobatnya diterima. Setiap dia mendengar, melihat, menyaksikan sesuatu yang terkait dengan gibah, dia nggak akan suka. Begitu pulang ke rumah, misalnya, pagi-pagi acara TV sudah gibah, dia nggak akan suka, dia akan pindahkan pada channel lain. Ya. Radio misalnya sudah berbicara tentang gibah, dia akan pindahkan pada yang lain. Melihat orang kumpul-kumpul, begitu bergabung, kok judulnya pengajian, tapi membicarakan orang lain, dia akan menghindar dari situ. Alhamdulillah, itu salah satunya. Bahkan sebagian orang lebih melakukan kebaikan. Wah, ini isinya televisi nggak baik semua nih, nggak bagus misalnya ya. Ada acara yang tidak bagus, mengajak pada keburukan, dia akan ganti, cari yang lebih bagus. Ya. Cari program yang lain, lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Kalau Anda bisa mencari yang baik, kenapa pilih yang jelek? Kenapa pilih yang jelek? Tinggalkan aja. Tinggalkan, selesaikan. Itu caranya. Ya. Ini tanda yang pertama, dia tidak akan suka dengan maksiat, khususnya pada yang pernah dikerjakan. Kalau sudah nggak suka dengan aneka maksiat, itu sudah bagus. Ya. Misalnya, saya gosip sudah nggak suka. Ya, tapi kumpul-kumpul nggak apa-apa lah misalnya. Itu tidak tepat. Ya. Nah, dia akan merasakan yang lain tuh nggak enak semua. Bohong tidak nikmat, melihat orang jarang ke masjid sudah nggak enak, ya macam-macam. Itu tandanya ada kebaikan besar di situ. Ya. Yang kedua, ciri yang paling utama adalah ibadahnya, kebaikannya semakin meningkat. Semakin meningkat. Maka berbahagialah kalau Anda mendapati itu. Ya, semakin meningkat. Tadinya kumpul-kumpul, sekarang mau taklim, Masya Allah. Ya. Orang lain liburan, ambil waktu misalnya yang padat, untuk macam-macam, pergi kemana-mana, dia mendekat kepada Allah. Itu ada kenikmatan luar biasa. Kenikmatan luar biasa. Ya. Nah, kalau Anda ingin latihan untuk bertobat, cobalah bangun di sepertiga malam, ya, dan mohonkan ampunan kepada Allah. Ya, setelah tahajud, waktunya setelah tahajud beberapa saat menjelang fajar itu paling bagus. Karena Allah dalam hadis qudsi melalui lisan Rasulullah SAW menyampaikan, dan hadis ini qudsi diriwayatkan orang pertamanya 31 orang sahabat senior. Orang pertamanya. Ditafsir dari ayat Quran surah ke-51 ayat ke-18. Di sini kita berhenti. Wabil ashari hum yastaghfirun. Quran surah Az-Zariyat ayat ke-18. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahar. Sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Saya sudah pernah jelaskan. Ya. Jadi kalau fajar 4.14, Anda jam 4 kurang seperempat selesai tahajud, jangan kemana-mana dulu, duduk. Perbanyak istighfar. Ya, mohon ampun, ingat dosa dan sebagainya, macam-macam, insyaallah. Itu langsung hadis qudsi. Ya, hadisnya qudsi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah akan turun ke langit dunia, maksudnya membentangkan rahmatnya. Ya. Kemudian, fayaqulu, dan menyampaikan 3 hal. Ya ibadi, hei hambaku, siapa yang memohon kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang meminta, aku akan kabulkan. Dan siapa yang beristighfar kepadaku, aku ampuni dosanya. Aku ampuni dosanya. Karena itu, mari kita biasakan ya hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tadi Anda sudah mau bertobat, silakan coba tobat ya. Barangkali inilah sayangnya Allah kita dipanggil hari ini saat orang lain punya kesibukan. Barangkali ada sebagian dari dosa-dosa kita yang ingin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan aminnya, harus kita praktekkan apa yang tadi disampaikan.
Eh, adakah sholat tobat? Semua sholat adalah tobat. Jadi sebetulnya tidak ada yang khusus terkait dengan tobat ini karena semua sholat adalah tobat. Dari bacaan sholat dari awal sampai akhir itu sudah tobat, ya, itu sudah tobat.